Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, izin memberikan statement. Pertama, kami kedatangan Kepala BNPB, Boy Raffi Amal beserta jajaran yang memberikan up to date terhadap situasi-situasi keindonesiaan yang berhubungan dengan potensi radikalisme, terorisme, dan program deradikalisasi dan penanganan terorisme. Jawa Barat sendiri dimulai dengan penduduk yang 50 juta, seringkali juga menjadi objek dari ideologi-ideologi yang mungkin bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi kami akan menggabungkan inisiatif dari Pemprov dengan inisiatif dari BNPB sehingga jadi permodelan. Jadi ibaratnya kami ini sudah dan sedang melaksanakan vaksinasi ya, antivirus dari radikalisme terorisme. Satu, kita sudah dimulai kemah kebangsaan. Anak-anak muda berkumpul mendiskusikan semangat Pancasila. Saya sudah melantik 1.100 duta Pancasila, juga melantik duta bela negara. Kemudian kita ada program ajengan masuk sekolah untuk memberikan narasi-narasi counter terhadap potensi-potensi ceramah-ceramah narasi yang menggeser ke Pancasilaan ke arah-arah radikalisasi kira-kira begitu. Kita ada program Sekolah Cinta sekolah ibu-ibu, di mana salah satu kurikulumnya adalah kurikulum deteksi radikalisme supaya jangan kejadian di awal 2000-an ya Pak, ada tetangganya merakit bom, si tetangganya tidak peduli dan tidak hafal bahwa itu sedang proses terorisme. Nah, hal-hal itu dilakukan di Jawa Barat selain forum-forum kerukunan umat beragama, kebangsaan dan lain-lain. Nah, kami mendengar hari ini ada program-program luar biasa nanti Pak Bos sampaikan dari Warung NKRI, kawasan terpadu dan lain sebagainya yang akan membuat Jawa Barat 2022 gaspol ya, melawan radikalisme melalui program-program. Kami persilakan Pak. Terima kasih hari ini kita bisa silaturahmi kebangsaan dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dengan seluruh unsur Forkopimda dan jajaran. Intinya kita untuk meningkatkan ikhtiar kita dalam rangka merawat kebinekaan bangsa kita, dalam rangka upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan terjadinya potensi intoleransi, radikalisme, dan tentunya terorisme. Kita tentu tidak ingin adanya ideologi yang berbasis kekerasan. Ideologi terorisme itu adalah ideologi berbasis kekerasan yang akhirnya memapar kepada masyarakat kita. Kita ingin tentunya masyarakat kita tetap teguh kepada nilai-nilai luhur bangsa kita. Kita telah memiliki ideologi negara Pancasila yang tentunya perlu kolaborasi, ikhtiar bersama agar segala potensi berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara bisa kita eliminasi. Kita juga mendiskusikan Gubernur dan jajaran rencana program-program berkaitan dengan kontraradikalisasi, berkaitan dengan deradikalisasi. Karena salah satu lokasi kawasan terpadu Nusantara yang kita susun itu ada di wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah Kabupaten Garut. Yang kedua juga kita tentu ingin mengembangkan narasi-narasi dalam rangka kontra propaganda jaringan teroris dengan narasi-narasi yang menyampaikan pesan ke Indonesia. Karena tentu kita ini generasi muda kita yang hari ini begitu bebas mengakses informasi di sosial media, pada akhirnya memilih narasi-narasi yang jauh dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Oleh karenanya kolaborasi kami, karena kami mengembangkan konsep penanggulangan berbasiskan kepada semangat pentahelix, unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur akademisi, dunia usaha, termasuk teman-teman media, agar kita hadapi bersama. Tidak ada tempat bagi ideologi yang
bisa berpotensi menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa kita. Oleh karena itu akan ada koordinasi lanjutan implementasi dari kerjasama kita yang intinya kita saling melakukan penguatan bersama. Karena ini adalah perlu kolaborasi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh unsur-unsur yang berada dari pemerintah pusat, tapi aparatur pemerintah daerah yang terdepan juga menjadi bagian mitra bersama. Jadi perlu koordinasi lebih intens di antara kita, dan insya Allah dengan pertemuan ini akan ada langkah-langkah yang lebih positif, konkret, dan dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang menerima kami. Terima kasih juga. Silakan ada pertanyaan satu dulu. Itu sudah sampaikan punya konsep kegiatan-kegiatan, misalkan Duta Pancasila, itu bagus sekali. Ajengan masuk sekolah, kemah kebangsaan. Di kami juga punya Duta Damkar. Kita juga punya warung NKRI, wadah akur rukun usaha nurani gelongakan NKRI. Jadi kita harus bersinergi bersama dengan komunitas dalam rangka menyusun konten kreatif. Nah, ini yang nanti perlu kita bicarakan dengan masyarakat. Konten kreatif yang akhirnya masyarakat itu akan melihat, merasakan bahwa sebagai bagian bangsa Indonesia kita harus sama-sama mengedepankan semangat penghormatan terhadap keberagaman, perbedaan, kemajemukan bangsa. Jadi kontra narasi tadi masuk adalah bagaimana nanti ada juga dari Pak Gubernur sampaikan program Sekolah Cinta ya kepada ibu-ibu. Itu juga fenomena ibu-ibu atau kaum wanita terpapar radikalisme di dunia ini menjadi peningkatan. Apalagi bisa dilihat adanya wanita bahkan bersedia menjadi pelaku bunuh diri. Nah, ini adalah kontra narasi yang nantinya akan kita unggah, kita broadcast di sosial media. Itu salah satunya. Maksud penutupan akun-akun yang sudah dilakukan. Jadi langkah-langkah penutupan akun yang sifatnya radikal, terorisme itu kita berkoordinasi dengan Kominfo. Jadi itu secara berkesinambungan selalu kita laksanakan di samping kontra tadi. Yang ketiga, yang tentunya menempuh jalur hukum, karena kita tahu bahwa dunia maya sudah diatur oleh hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang 11 2008. Ini perlu kita galakkan terlebih dahulu edukasi agar masyarakat kita juga lebih bagus ketertiban sosialnya di dunia maya. Demikian, terima kasih. Terakhir. Ya, saya lakukan tadi malam mencapai 80% untuk vaksinasi, diapresiasi oleh Pak Luhut karena provinsi dengan 50 juta ini tantangannya besar. Kemudian juga booster sudah mulai dimulai, tapi diprioritaskan kepada pihak-pihak yang di depan seperti Nakes dan Polri. Sambil booster ini dilaksanakan, kami tetap memprioritaskan yang belum mendapatkan vaksin sama sekali, termasuk di kelompok usia 6 sampai 11 tahun, kita sudah hampir 50% kalau tidak salah. Nah, itu akan kami dahulukan. Masuk Omikron ini arahan Kemenkes adalah lansia. Jadi booster ya dilaksanakan, tapi tetap kami maksimalkan energi vaksinasi ini kepada yang belum sama sekali. Perkembangan Omikron, Pak? Ya, Omikron mayoritas masih Jawa Barat ya. Masih 90% itu adalah KTP Jawa Barat yang baru pulang dari luar negeri. Oleh karena itu ikuti himbauan Pak Presiden dalam minggu-minggu ke depan, hindari dulu perjalanan ke luar negeri, termasuk yang berwisata untuk menengah atas kan. Karena di luar Indonesia Omikron lagi luar biasa. Jangan sampai yang tersier pulang membawa virus hingga kita yang sudah bagus ini jadi masalah. Tapi secara umum keselamatan terkendali, ada sekitar yang penularan lokal baru sekitar 8 orang, setengahnya di rumah sakit umum polisi. Ada penambahan nggak, Pak? Mayoritas di Kabupaten Bandung, sedikit di Depok.
masih belum terpilah-pilah secara jelas karena Delta Omicron tentunya kadang-kadang kita masih cari ilmunya. Jadi tadi malam rapat dengan Pak Luhut juga masih membedakan Omicron tidaknya nggak sederhana. Makanya sedang persiapan ada teknologi baru dari Kemenkes, kami drop ke Jawa Barat supaya ngetes PCR-nya ekstra plus kira-kira gitu ya untuk mendeteksi. Apa? Banyak yang di dalamnya. Ya, tapi kan di Jakarta, makanya jumlah Jakarta di kita. Jumlah keseluruhan Pak berapa sekarang Pak? Saya belum ada laporan, nanti bisa nanti cek ke pasien aja. Berapa pertama? Yang lokal. Yang lokal ya. 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 Oke, Itu terima Kabupaten kasih. Bandung juga Pak?